Kenapa? Statusnya sudah diterima. Sudah terkirim. Oh, sedang dikirim. Sudah terkirim. Mengerti sedang dikirim dan sudah terkirim ke belum? Tapi barangnya ini beta sing terima. Itu hari-hari loh. Katong datang di sini ambil paket ya. Katong pesan itu dengan ongkir. Kamu pelayanan bagaimana nih? Angkat. Bisa. Itu paketnya kan beta sudah bayar ongkir. Kakak dong antar ke alamat ya, tertera. Antar ke alamat tertera. Ini beta pesanan. Mau telepon kah apakah ini beta pesanan ya? Antar ke alamat tertera nih. Ini beta sudah bayar ongkir. Iya, sabar. Beta sudah bayar ongkir nih, mengerti gak saya? Bicara pelan-pelan. Jangan bikin pelan-pelan. Ini sudah 3 hari di sini. Karena ambil paket, dia ambil paket di kantor. Makanya beta tanda terima. Datang ke sana, antar ke alamat tertera nih. Jangan tembak melawan. Beta pesan tuh dengan ongkir loh. Saya mau melawan apa nih? Bukan apa tapi ini dia Iya, antar paket di kantor. Mengerti Jadi ke saya? beta tanda terima. Ini beta pun paket. Ya sudah, Hah? beta Antar ke sana. Hari ini sampai beta datang lagi. 3 hari loh. Kamu mau melawan apa barang? Kakak, begini masalahnya dia ini biasa datang ambil kantor. Beta sih mau tahu itu 3 hari harus dia sudah sampai di beta di alamat situ. Kalau kerja sampai cus terus kerja. Kalau kerja sampai cus terus kerja itu kan kompu. Dia ini biasa datang. Beta sih mau tahu. Itu kan beta si pesan ongkirnya langsung ke beta pengalaman titik dari JNE sekian. Beta sudah bayar ongkir. Orang yang biasa datang ambil kantor kita tahu. Mau sampai kantor ke apa? Yang pastinya harus ke alamat, bukan ke kantor. Mengerti kaseng? Gak dikurir kalau terbecus berhenti saja. Dia biasa datang ambil kantor. Beta sih mau tahu bukan dia ke siapa yang beta tahu beta bayar dengan ongkir sesuai dengan alamat itu. Mengerti kaseng? Mengerti kaseng? Beta bayar atau dengan pesanannya ke alamat itu. Pesanan. Mengerti kaseng? Dan terlalu antar ke alamat, mengerti alamat ke saya, itu alamat ada tertera situ. Saya buta kan? Saya buta apa? Kita mau apa? Itu alamat ada di situ tertera. Oh, saya bisa baca alamat situ ke saya? Hah? Kenapa? Bukan yang marah, itu sing marah. Beta cuma protes JNT Teluk Ambon. Ini dia pelayanan buruk. Ini paket hari-hari, katong datang ambil. Nanti jangan ambil apa? Siapa suruh kamu? Biar. Bukan siapa suruh beta. Tidak bisa ambil katong daerah budak. Dia ini biasa datang ambil di DP. Mau ambil di mana itu beta pesan, beta bayar ongkir sesuai dengan JNT. Hah? Beta bayar ongkir sesuai dengan alamat. Oke, antar sekarang ini. Ini beta akan kasih viral kamu. Ganti habis. Inilah sing pernah respon beta. Mau admin ke apa kah? Apa sing respon? Lain macam. Ih, orang tak cek paket. Terlalu ini, kamu semua di sini. Atau mana? Ayo apa? Beta paket itu taruh di sini. Admin di mana? Kakak admin di mana? Kakak admin, sabar. Kakak admin di mana? Kakak admin di mana? Kakak admin di mana? Yang mau ngomong entemu. Semua nih. Kerja macam tak bisa. Orang pun paket bayar dengan ongkir mahal-mahal, tar sampai. Don tahangakan di gudang sini, tar tahu bikin apa? Kau bikin apa dengan ketemu paket-paket itu? Halo. Halo. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kenalin, Pak, sebelumnya. Nama saya Riza. Ya. Saya dengar dari jajaran saya di bawah, Bapak mengalami kendala ya dengan pelayanan JNT Express. Ya, betul. Gimana, Pak? Ceritanya dan kendalanya bisa diceritakan ke saya? Jadi begini, ini paket saya
eh, di saya cek resi itu sudah Ya. terkirim, terus sudah ada nama penerima paketnya. Aha. Terus? Terus saya tanya yang si penerima paket, katanya loh paketnya ini belum diterima dan belum ada konfirmasi dari pihak JNT kalau paket saya itu sudah masuk ke Ambon ke drop point tersebut. Saya bilang lah, kok bisa ini kan status online-nya ini di resi rekam jejak perjalanan paket ini sudah diterima dan sudah ada nama si penerima di situ gitu. Oke. Tapi nyatanya itu paket masih di gudang JNT drop point tersebut. Nah itu yang membuat saya kurang nyaman begitu. Oke, Pak. Sebelumnya saya minta maaf atas nama JNT. Perlu Bapak ketahui bahwa JNT ini kalau untuk area Maluku itu masuk sekalian bersama dengan area Sulawesi. Jadi dia ada Manado, Sulawesi Tengah, sama Gorontalo, Maluku Utara, dan Maluku. Saya adalah asisten general manajernya. Karena general manajernya atas nama Mr. Zheng Tingyong. Yang sekarang lagi berada di China. Jadi untuk sekarang operasionalnya itu menjadi tanggung jawab saya. Baik. Dan perlu diketahui juga, kebetulan kenapa saya telepon Bapak, karena saya sekarang lagi berada di Kota Ambon, Pak. Baik. Saya lagi ada di Kota Ambon. Sebenarnya ini menjadi tugas regional manager yang di sini. Cuman karena regional manager sini belum ada penanganan sampai sekarang, mungkin makanya berita dan laporan ini dari tim call center masuk ke saya, Pak. Oke. Jadi, pertama-tama saya mau minta maaf, terus kira-kira solusinya untuk dapat di take down itu gimana, Pak? Nah, Video yang tersebut. oke, baik, saya belum masuk ke situ. Jadi ini untuk saya sudah bukan cuma kali ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini sudah berulang kali kasusnya seperti ini. Itu. Dan bukan cuma saya yang mengalami hal itu, akan tetapi rata-rata yang memesan untuk jasa kirimnya lewat JNT itu mengeluh seperti itu gitu. Nah, Oke. ada bahkan itu paketnya istri saya itu masuk ke drop point tersebut dan kita dihubungi oleh kurirnya kan. Iya. Nah, kurirnya, Pak Ibu, mohon maaf ini paketnya sudah sampai mau diantarkan. Oke, ditunggu. Ditunggu dari pagi, dari sekitar jam 10 sampai sore itu kurirnya tidak datang. Kita sudah tunggu loh. Besoknya kita hubungi balik ke kurirnya. Pak, jadi antar paketnya tidak ada balasan dari kurir. Saya telepon, saya WA, saya pokoknya segala macam. Saya sampai komplain ke pusat lewat Instagram resminya JNT. Untuk JNT Express ID ya, Pak? Iya, betul. Dan saya ambil nomor HP-nya, saya kontak. Dan saya mengeluhnya ke sana, ke JNT Pusat. Nah, itu sekitar 3-4 bulan yang lalu. Dan dari pihak JNT Pusat itu berjanji untuk memperbaiki manajemen atau birokrasi yang terjadi yang ada di Ambon sini. Nah, yang oke, baik. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Nah, kemudian berikutnya lagi terjadi juga hal yang sama. Jadi saya pikir, wah ini dari pihak JNT-nya tidak kooperatif. Nah, gitu. Dan banyak kebetulan saya juga merupakan admin lowongan kerja Kota Ambon dan banyak masyarakat Kota Ambon itu mengeluhnya ke saya gitu. Setiap saya posting loker dari JNT sendiri, ada banyak yang komen. Kakak admin itu JNT itu begini. Jadi saya beranggapan bahwa pihak JNT-nya ini tidak kooperatif. Maksudnya dalam hal pelayanan jasa pengiriman seperti itu, berarti tujuan utama kan untuk bagaimana supaya masyarakat ini nyaman. Gitu.
Oke, ya. Tapi kalau saya- untuk dipersulit dan dipersusah seperti itu ya, mending tidak ada operasional pihak JNT saja di Ambon sini, kita pakai jasa pengiriman yang lain saja kan kayak gitu. Pak, saya sudah tangkap poinnya Bapak keseluruhan. Secara akumulatif saya sudah masuk dalam kepala saya. Dan untuk mungkin menjawab solusinya Bapak, untuk itulah saya hadir di Kota Ambon, Pak. Mm-mm. Saya di sini untuk Bapak ketahui saja, baru dari tanggal 1 bulan lalu saya tiba di Kota Ambon. Ah, Nah, memang dengan kerendahan hati saya bilang ke Bapak ini, tolong kasih saya waktu untuk memperbaiki operasional yang ada di Kota Ambon. Saya tahu dan saya paham betul keluhan dari customer yang ada di Kota Ambon. baik. Untuk Bapak ketahui, prioritas kami dari JNT namanya Agent 23 karena ini masuk dalam cakupan area Agent 23 adalah kepuasan customer, Pak. Tuh. Jadi di sisi lain saya sangat berterima kasih atas keluhan yang Bapak sampaikan terhadap yang sudah masuk sampai ke saya. Karena makanya itu untuk Bapak adalah customer pertama yang saya hubungi di Kota Ambon ini. Baik. Karena mungkin secara kebetulan keluhannya Bapak yang sampai ke telinga saya. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi saya kan sudah koordinasi sama SPV-nya bagian regional. Oh ya? Memang sudah ada yang hubungi Bapak ya? Ada sejak kemarin. Bagian SPV bagian regional katanya. Nah, dan kita mau sama-sama bagaimana menyelesaikan ini persoalan ini kan. Gitu. Iya Pak. Yang pertama saya juga kan bukan apanya, saya juga bukan tidak punya power di Kota Ambon, tapi bagaimana sama-sama menciptakan kenyamanan yang baik untuk customer yang ada di Kota Ambon. Itu tujuan saya juga menghubungi Bapak. Itu yang pertama. Terus untuk klarifikasi terkait kasus kejadian tersebut. Nah, ini saya meminta sebelum videonya itu di take down oleh saya, kemudian saya akan membuat satu video untuk bagaimana pernyataan saya terhadap JNT kalau memang JNT-nya sudah betul-betul klarifikasi dengan saya. Dan untuk menciptakan merubahlah atau memperbaiki birokrasinya di Ambon, itu saya akan publish lagi terkait video itu dan saya akan take down video yang viral. Itu. Jadi permintaan saya kepada pihak JNT supaya bagaimana kalau pihak JNT ini membuat satu video klarifikasi kepada bukan cuma saya Pak, kepada semua customer yang memang merasa dirugikan, kemudian dipublish. Nah, baru saya akan take down video tersebut dan saya akan membuat video pernyataan kalau pihak JNT-nya sudah berkoordinasi dengan saya dan sudah meminta maaf secara pribadi dengan saya dan berjanji untuk memperbaiki manajemen yang ada di Kota Ambon, gitu Pak. Oke, kalau gitu Bapak punya waktu kapan biar saya langsung aja yang ketemu dengan Bapak? Kalau Senin bisa Pak? Gini Pak, hari Senin saya sebenarnya bisa-bisa aja kapan Pak. Kapanpun Bapak punya waktu, istilahnya saya yang menyesuaikan dengan Bapak gitu kan. Baik. Karena yang merasa dirugikan sini kan Bapak. Gitu. Cuman lagi-lagi Pak, saya mohon dengan kerendahan hati. Saya atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan JNT. Saya atas nama Reza, mohon kiranya karena saya ini dapat ultimatum dari pusat untuk paling awal dulu yang bisa saya selesaikan, Bapak. Terkait video yang viral kemarin mengenai masalah yang terjadi di JNT Teluk Ambon. Hadir juga asisten GM dari JNT Sulawesi Maluku untuk sama-sama mengklarifikasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara kekeluargaan lah. Jadi sebelum itu kita take down ada beberapa penyampaian
untuk pihak JNT dirangkum dari seluruh customer yang notabene-nya melakukan pemesanan online dan jasa pengirimannya adalah JNT. Ini sudah dirangkum semua, jadi teman-teman yang merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman terhadap JNT, ini Katong akan sama-sama membuat meningkatkan pelayanan, bagaimana meminimalisir hal-hal yang terjadi kayak kemarin. Jadi sudah hadir di sini Pak Resa, mungkin akan menyampaikan nanti beberapa penyampaian dari pihak JNT sendiri untuk meningkatkan layanannya. Terkhusus dari Beta supaya pihak JNT sendiri bisa menciptakanlah para customer yang nyaman dengan catatan apabila paket yang sudah tiba di atau drop point setempat agar mungkin bisa diantarkan pada penerima yang dimana alamatnya sudah tertera di paket tersebut. Dan apabila hal-hal ini terjadi akan terulang kembali, maka Katong sama-sama mengawal, Katong sama-sama mengawal baik dari pihak JNT sendiri maupun pihak customer untuk bagaimana pelayanan ini maksimal begitu, supaya tidak ada komplain dari terutama yang ada di Kota Ambon, tidak ada komplain terkait pelayanan yang diberikan oleh JNT itu, sehingga masyarakat juga bisa nyaman. Pak Katong pesan di JNT sekarang sudah begini, tidak kayak kemarin. Karena tapi beberapa periode lalu juga kayak begitu, banyak yang mengeluh terkait dengan pelayanan yang diberikan JNT. Oleh sebab itu hari ini ada Pak Resa yang mewakili secara langsung JNT, baik termasuk pribadi juga, akan bagaimana supaya bisa memperbaiki dan meningkatkan lagi pelayanan beroperasi dari JNT itu. Jadi teman-teman, mohon kerjasamanya, Katong akan kawal sama-sama. Dan dari Beta, untuk video kemarin kita akan take down. Sekali lagi, Beta minta maaf, Beta bukan untuk memviral dan menjatuhkan pihak JNT sendiri. Itu sebagai pelajaran untuk Katong semua, karena JNT punya hak dan kami juga punya hak, sama-sama bagaimana supaya menciptakan rasa kenyamanan antara JNT dan Katong. Itu saja dari Beta. Dan apabila ada yang share atau memviralkan lagi video yang viral tersebut, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari JNT bahwa video tersebut itu masih viral, nah, dan video ini merupakan bentuk klarifikasi dan permohonan maaf dari Beta sebagai pemilik video, dan nanti ada penyampaian dari pihak JNT akan Katong posting video ini dan sampaikan ke beberapa sempat yang sudah viral di beberapa media. Akan kita koordinasi bagaimana bahwa sudah ada penanganan dari JNT secara langsung terkait masalah yang terjadi. Sebagai pemilik video, kalau bisa pihak JNT-nya jangan atau tidak memecat atau tidak resign karyawan yang sempat viral Beta, itu jangan dipecat, karena biar bagaimanapun di JNT ini dong punya tempat makan. Jadi
jangan dipecat Pak Reza, jangan dipecat. Kalau bisa hanya diberikan bimbingan ataupun training bagaimana menciptakan layanan yang maksimal. Jadi tidak boleh dipecat. Itu saja yang kata. Semoga setelah selesai harapan besar dari beta pribadi dan mewakili teman-teman customer masyarakat Maluku, Ambon terkhusus, saya bisa mendapat layanan dari JNTV yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman, begitu pula dengan para customer agar bisa berkoordinasi baik dengan kurir yang menghubungi customer tersebut. Nah, apabila ada kendala atau apapun dari kurirnya, bisa koordinasi dengan yang punya paket. Misalnya nih, dari kurir Pak atau Ibu paketnya sudah ada di Ambon, tapi beta masih antar ke sini, ada kendala, jadi paketnya 2 atau 3 antar. Minimal koordinasi seperti itu. Ataupun dari yang punya paket juga bisa meminta jikalau memang kurirnya sibuk atau apa, bisa koordinasi kalau bisa paketnya nanti disiapkan supaya datang ke kantor JNT untuk ambil, tidak biar lagi di gudang. JNT karena masalah kemarin itu bukan beta punya niat, bukan, tapi jarang bertemu semua. Itu dari beta. Terima kasih, Pak Reza. Mewakili pihak JNT Express, terlebih khusus area Maluku. Pertama-tama mohon maaf bagi dan semua customer yang kami pihak JNT sangat cintai dan sangat sayangi kalian. Semoga dengan kejadian yang terjadi kemarin, kami dari pihak JNT pun dapat berbenah untuk dan di semua area terlebih khusus Ejen 23 yang mencakupi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kejadian yang seperti ini berakhir di Pak Alfaji saja. Untuk kemudian kami tindak lanjuti, dan apa yang menjadi keluhan dan kendala di lapangan, langkahnya yang paling dekat dan sudah kami jalankan adalah kami menyiapkan layanan komplain dan klaim. Nanti saya minta juga Pak Alfaji dan pihak itu mencantumkan nomor-nomor yang telah kami siapkan untuk apabila jadi kendala yang seperti ini lagi dapat langsung disampaikan ke pihak kami, pihak call center yang menangani hal itu, dan langsung akan kami tindak lanjuti. Untuk kedepannya saya sangat-sangat berharap sekali untuk customer sekalian dapat tetap bersama-sama dengan kami pihak JNT Express untuk kita dapat saling memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi masing-masing pihak. Pak Alfaji, saya dan atas nama perusahaan